simpang siur informasi di Jawa Barat terkait dengan penangkapannya Peggy dan beberapa narasumber yang diminta keterangan. Bahkan sepertinya kasus ini ya seperti gasing berputar gitu, tidak ada ujung yang jelas. Maka kami minta kepada Barreskrim Mabes Polri, karena ada juga perhatian dari Presiden Jokowi dan kami juga bagian daripada relawannya beliau, kami meminta supaya Barreskrim menarik kasus ini dan segera melaksanakan gelar perkara khusus. Intinya kami mendatangi Barreskrim saat ini. Yang kita lihat kejanggalan ini antara penangkapan Peggy ya. Penangkapan Peggy ada satu sisi yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy aslinya yang DPO. Tapi menurut pendapat dari penyidik dari Polda Jawa Barat bahwa itu adalah Peggy. Namun ada juga DPO yang hilang kan, yang tadinya 3 sekarang tinggal Peggy kan, itu 2 kemana? Ada hal-hal yang aneh yang kami melihat bahwa ini ada kejanggalan. Maka kami minta supaya Barreskrim segera tuntaskan kasus Vina dan ini, karena Barreskrim punya alat untuk mendeteksi kebohongan, siapa yang berbohong dalam hal ini. Itu yang kami inginkan, karena tingkat akhirnya adalah Barreskrim untuk menyelidiki semua kasus ini. Panggil semua pihak-pihak, baik itu dari oknum aparat yang bermain di kasus ini, terus panggil juga saksi-saksi maupun para pelaku yang sudah yang sudah dihukum. Maupun ada pun mantan narapidana yang dihukum 8 tahun yang sudah bebas dengan saka ya, dengan pernyataan dia menyatakan bahwa dia diintimidasi, ya kan? Ini kan ada simpang siur komunikasi, makanya kita minta supaya Barreskrim Mabes Polri untuk segera ambil alih segera kasus ini. Memang pukulan telak buat teman-teman di kepolisian. Makanya daripada ini menjadi peradilan sesat di kemudian hari, malah memperburuk citra polisi, lebih baik diapakan? Didep perkaranya, dikaji ulang perkaranya, yang sudah ditangkap dilepaskan dulu. Carilah si pelaku sebenarnya. Kalau ada bukti-bukti, kalau ada saksi-saksi yang mendukung pada waktu itu. Kalau nggak ada, ya biarkan aja perkara ini berjalan seadanya. Ini yang namanya kecerobohan dalam penanganan perkara. Kenapa ceroboh? Ya perkara 8 tahun lalu ada DPO nggak dicari-cari, dilimpahkan ke Barreskrim, bisa juga. Cuman kan Barreskrim nggak ngerti persoalan di lapangan. Apa yang mau dilimpahkan? Perkaranya, pas dilimpahkan Barreskrim juga bingung tuh, mulai dari mana kita mulai. Orang perkara udah 8 tahun yang lalu, udah juga diputus pidana putusannya kan, terus mau mulai menganalisa. Barreskrim kan sama juga dengan Polres Cirebon, sama dengan Polda, sama-sama polisi juga, sama-sama menyidik. Bedanya kan dia cuma ada alat forensik, tapi alat forensik nggak bisa juga menganalisa perkara 8 tahun yang lalu. Siapa yang bilang gampang? Nggak ada yang bilang gampang, ini susah. Ini perkara paling sulit kalau dipecahkan di pengadilan atau dijadikan sebagai perkara di persidangan paling sulit. Saya yakinlah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari Egy, kan sudah ada Egy sekarang. Tinggal membuktikan Egy yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan Egy nanti di Jawa Barat Egy bisa 100, bisa 1000. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya. Tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Persoalannya nggak terlalu banyak. Kalau bagi saya ya dari awal saya mengatakan dengan melihat putusan pengadilan 2016 yang menghukum 8 orang itu, saya menilai polisi sudah tepat, sudah sempurna kerjaannya, yaitu memberkas dan kemudian mengantarkan para tersangka itu sampai diputus hukumannya berat. Kalau ada kesalahan waktu itu mestinya susah dikoreksi sama jaksa dong, nggak diterima berkasnya. Kemudian sama hakim juga diputus bebas kalau emang polisi ada kesalahan, tapi ini kan tidak. Nah terhadap kayak gini ini kalau yang nggak puas mestinya dengan kinerja polisi 2016 silahkan ajukan PK. Nah untuk ini mengusut si Peggy ya, ini kalau ada yang nggak benar ya langsung di pra-peradilan atau lapor ke Propam atau Komnas HAM dan sebagainya. Dan kemudian nanti pada waktu persidangan memajukan semua bukti-bukti yang menguatkan si Peggy ini. Kalau saya sebagai bapaknya Peggy ya itu ya, pasti dia kan merasa terpukul ya saudaranya meninggal. Kalau dia memberikan kejelasan sekarang, apapun yang diomongkan pasti tetap nggak akan mempengaruhi keresahan beliau. Beliau mendingan kan waktu itu ngomong itu anak saya korban, jangan saya di ini dan sebagainya gitu. Itu kan dituduhkan karena itu anaknya
banyak kasat narkoba. Kemudian yang dituduhkan pelakunya itu ada keterlibatan dengan geng dan sebagainya. Sehingga itu seakan-akan ini kasus ini yang mengungkap adalah bapaknya Eki itu kan. Itu yang sudah dituduh itu, ya sekarang ya lebih baik dia nggak usah bicara, biar hukum yang mengklarifikasi itu biar proses hukum saja. Kalau menurut saya sih sebagai praktisi hukum kita lepas aja. Dilepas dia lewat mekanisme penangguhan penahanan, polisi kemudian mendalami ulang materi-materi penyidikan, mereview ulang bukti-bukti kalau ada, saksi-saksi yang lama kalau ada, direview ulang lagi baru ditangkap. Pada tahun 2016 itu sebetulnya XTC sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Contoh dengan Monreker, dengan GBR, atau bahkan dengan Konak gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan seperti itu. Mereka kemudian berkumpul bersama, semua organisasi yang ada di kota Cirebon maupun kabupaten beberapa waktu yang lalu berkumpul bersama dan menyatakan sikap, sebetulnya menyatakan sikap bahwa Cirebon dalam posisi aman, Cirebon bukan kota gangster, Cirebon juga nyaman untuk ditinggali dan kemudian nyaman untuk berinvestasi. Saya pikir seperti itu. Bahkan kita punya bukti-bukti di media sosial dan sebagainya. Kita juga pernah rapat bersama untuk melakukan kegiatan sama, apakah itu bersih-bersih bareng, apalah pokoknya gitu. Kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan 2 atau lebih dari organisasi yang ada, yang kemudian masyarakat lebih menyebut mereka itu geng motor, padahal nggak ada sama sekali. Biasanya kita akan konfirmasi ke organisasi yang lain yang memang mungkin ada sedikit mungkin clash gitu kan, atau ribut-ribut di jalan dan sebagainya. Kita langsung ke top manajemennya atau leadernya atau pemimpinnya itu, kita kemudian konfirmasi ini ada masalah apa, segera kemudian kita pertemukan dan kemudian kita upayakan untuk dilakukan perdamaian di situ dan selesai di situ, untuk kemudian biasanya ketika ada terjadi seperti itu dalam waktu dekat itu pasti kita akan melakukan kegiatan bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang jelas XTC tidak tahu bahwa dia adalah anggota XTC. Yang jelas setelah kami coba cross check, bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Perong itu? Juga bukan. Kalau semua anggota saya tidak kenal secara menyeluruh atau detailnya seperti itu gitu. Tapi kalau berdasarkan database yang kami miliki, kemudian berapa member yang kami keluarkan di database itu pasti ada. Setiap anggota, setiap member yang kami catat, kami kemudian coba buat klasifikasi, dia ada di kepengurusan mana dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau simpatisan, orang yang hanya suka pakai jaket XTC kemudian ikut-ikutan gabung, tapi dia kemudian tidak taat aturan organisasi dan lain sebagainya, dia hanya sebatas simpatisan, ya kami nggak tahu. Yang pertama memang organisasi kami berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu member kami yang kemudian telah diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa terduga pelaku yang kemudian jadi terpidana ini sudah 8 orang. Dan kemudian ada DPO 3 berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian 1 berdasarkan rilis dari Polda Metro Jaya. Alhamdulillah saat ini kemudian sudah tertangkap, walaupun kita juga belum bisa memastikan bahwa itu adalah memang dari salah satu member kami. Ya, kami meminta kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang memang mengetahui keberadaan para DPO ini untuk segera menyerahkan diri dan atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum lanjutan seperti itu. Jadi sebetulnya yang diteror itu tidak saya secara langsung, tapi keluarganya terpidana Sudirman. Sudirman kan memang sudah di dalam, tapi keluarganya itu terus didatangi oleh kepolisian
kalau menurut pengakuan kakaknya, termasuk ke tempat kerja kakaknya. Sekitar 3 atau sampai 5 orang polisi itu berjaga di kantor kakaknya yang menginginkan kakaknya itu ikut ke Polda. Waktu itu memang saya sempat ada komunikasi, alasannya apa? Di antaranya harus mencabut kuasa dari saya gitu. Jangan pakai lagi saya sebagai pengacaranya Sudirman. Tapi yang diteror itu kakaknya dan keluarga Sudirman. Selain didatangi juga mereka pernah membawa surat yang tulisan tangannya Sudirman, kemudian kedua orang tuanya dipaksa untuk tanda tangan juga. Cuman waktu itu menolak. Kalau saya sih menyerahkan aja, apakah mau tetap pakai saya atau tidak. Tetapi keluarga Sudirman tetap menginginkan penanganan Sudirman di saya gitu, Pak, dipegang oleh, dikuasakan ke saya. Jadi, nah dengan dasar itulah akhirnya saya membuat permohonan perlindungan hukum kepada Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan, karena memang saya tergabung di Pradinya beliau. Jadi, apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur, kan, mendahului, kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua umum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan Habib kalau itu betul. Kepastiannya besok. Kalau tercatat di handphone saya ada beberapa tanggal, kalau nggak salah sih pada saat kehadiran Komnas HAM ke sini ya seminggu kayaknya. Jadi kebetulan pada saat Komnas HAM ada di sini, teror itu juga berlangsung. Makanya sekalian waktu itu salah seorang kakaknya Sudirman dan keluarganya sekalian melaporkan masalah ini kepada Komnas HAM juga, yang mungkin oleh Komnas HAM didistribusikan kepada LPSK. Kelihatannya seperti itu, karena kan masalah teror itu yang menghadapinya mereka. Jadi saya juga tidak ikut campur secara luar biasa. Kebetulan ada Komnas HAM waktu itu sedang wawancara dengan beberapa anggota keluarga yang atas laporan saya di 16 September 2016. Kebetulan juga kakaknya Sudirman juga dipanggil, jadi sekalian melaporkan masalah teror yang dialami kepada Komnas HAM juga. Mungkin Komnas HAM mendistribusikan. Jadi kemungkinan seminggu yang lalu ya, itu terakhir kalinya teror gitu. Karena saya juga menyampaikan kepada keluarga Sudirman, sudah sampaikan saja kepada polisi-polisi yang datang, bahwa kedatangan mereka itu membuat ketakutan, dan akhirnya keluarga melaporkan ke Komnas HAM. Saya katakan seperti itu, akhirnya keluarga mungkin menyampaikan ke polisi yang berjaga di depan rumah mereka. Kemungkinan seperti itu, Mbak, karena waktu itu kebetulan ada Komnas HAM, jadi silakan deh cerita sendiri. Tidak saya dampingi karena yang mengalami kan keluarga, bukan saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.